Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yakni menjemput ampunannya, seni muhasabah dan hakikat taubat. Jadi kita sudah berada di penghujung tahun, ya. Kita berada di bulan Desember 2025. Sekarang juga sudah masuk bulan Rajab. Nah, biasanya setiap pergantian tahun itu di antara yang harus kita lakukan adalah muhasabah, ya. Mengoreksi atau menimbang-nimbang apa yang kita lakukan selama ini. Kenapa perlu muhasabah? Karena muhasabah itu bagian dari menganalisa apakah dalam kehidupan kita ini ada pertumbuhan, ya, atau justru terjadi penurunan. Ya, karena perusahaan saja itu melakukan evaluasi, ya, terhadap kinerja dan lain sebagainya. Maka kita juga harus melakukan evaluasi, ya, terhadap diri kita ini. Yang paling utama adalah evaluasi terhadap diri kita. Apakah ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita, maksudnya pertumbuhan dari sisi kebaikan. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu orang yang bahagia. Tapi kalau yang kemarin lebih baik daripada hari ini, ya itulah orang celaka. Ya kalau sama itu rugi. Nah, artinya umat Islam itu dituntut untuk growth, tumbuh setiap hari, ya, semakin hari semakin baik. Tidak boleh melandai, tidak boleh data, apalagi menurun. Ya, maka disinilah pentingnya untuk muhasabah. Nah, dari muhasabah itu pula sebentar kita akan menemukan bahwa ternyata dalam perjalanan hidup kita ini, sepanjang hidup atau 1 tahun yang terakhir ini pasti ada banyak kesalahan. Maka di situ penting untuk bertaubat. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Jadi ayat ini ketika turun 1400-an tahun yang lalu, Allah menjelaskan bahwa hari penghisaban itu sudah dekat, ya. Sudah dekat. Hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur atau dari kubur. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisab. Hari itu sudah dekat, kata Allah. Ya, padahal ayat ini turun 1400-an tahun yang lalu. Ya, tapi kenapa Allah mengatakan dekat? Nah, sebagian ulama mengatakan dikatakan dekat karena yang pertama, umur umat Nabi Muhammad atau masa zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu memang sudah dekat dibandingkan dengan usia dunia ini. Sudah lebih banyak, ya, waktu yang terlewat. Kemudian baru diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata iqtaraba juga bermakna pasti terjadi, bahwa hari penghisaban itu pasti terjadi. Makanya dikatakan dekat. Kenapa dekat? Karena pasti terjadi. Ya, meskipun dalam perhitungan kita manusia itu masih jauh, ya. Ya kan, umur kita tidak mungkin sampai 1000 tahun. 100 tahun saja jarang-jarang, ya. Orang itu usianya sampai 100 tahun. Nah, maka kata iqtaraba, telah dekat itu menunjukkan pasti terjadi. Bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Iya, dekat. Nah, kapan? Wallahu a'lam bishawab. Jelas pasti terjadi.
masa di mana manusia itu akan dihisab, diadili ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah pengadilan yang paling adil. Kalau di dunia ini kan pengadilan itu tidak adil ya. Ada pengadilan tapi sulit menemukan keadilan karena dua hal. Yang pertama, karena aparat yang bekerja dalam dunia peradilan itu tidak adil, sebagian besarnya bisa disuap. Ya, kemarin ada OTT kan, operasi tangkap tangan 3 orang jaksa misalnya di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ya, bagaimana mau pengadilan adil? Ya, kalau yang menuntut ini ternyata bisa disuap. Begitu juga ada hakim yang bisa disuap. Di dunia ini ada pengadilan tapi tidak ada keadilan. Nah, yang kedua, tidak ada keadilan karena memang hukumnya itu sendiri tidak adil. Makanya masyarakat karena kecewa dengan hukum, apa yang terjadi di mana di Goa sebelumnya itu kan, warga memasak, membunuh pelaku pelecehan karena mereka menganggap kalau dilaporkan ke aparat dia dihukum, hukumannya ringan. Ya, tidak sebanding dengan perbuatannya. Artinya hukuman itu sendiri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, di akhirat nanti keadilan itu terjadi. Kalau di dunia ini orang susah mendapatkan keadilan, maka di akhirat pasti terjadi. Dan di akhirat pengadilan itu tidak bisa disuap. Ya, hakim tidak bisa disuap. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Panitranya para malaikat, ya kan? Ya, panitia pengadilannya para malaikat. Apa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu, hari kiamat, hari ketika manusia dihisab, la yanfa'u malun, tidak lagi ada gunanya harta. Wala banun, tidak ada juga gunanya anak. Maksudnya tidak ada gunanya harta. Kalau di dunia ini kita punya harta ya, kemudian kita berkasus, uang yang banyak itu bisa kita pakai untuk menyogok jaksa, ya, menyogok hakim. Wala banun, tidak juga ada juga gunanya anak. Maksudnya di dunia ini kalau kita punya kasus, kemudian orang tua itu punya anak, jabatannya tinggi ya, pangkatnya tinggi, maka kasusnya bisa ditutup. Di akhirat nanti kasus tidak bisa ditutup hanya karena punya harta dan punya jabatan atau punya backing di dunia ini. Nah, itulah hari penghisaban.